pukul menunjukkan 10.20, jadi kita tidak mungkin menunggu lagi ya. Jadi kita mulai saja rapat penyamaan persepsi DPL dan DPA. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu DPL dan DPA yang sudah berhadir, sebanyak 25 dosen. Mohon maaf sebelumnya mungkin jaringan ini agak sulit di kami. Nanti jika memang terpental atau linknya terputus, nanti silahkan bergabung kembali. Hari ini kita akan menyamakan persepsi terkait mahasiswa magang angkatan atau tahun ajaran 2021/2022. Baik, saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana pelaksanaan yang sudah kita lakukan dan bagaimana penilaian dan pelaporan mahasiswa magang. Pelaksanaan mahasiswa magang kita sudah melepas ada 3 tahap pelepasan mahasiswa magang tahun ajaran 2021/2022. Yang pertama tahap magang program liga, yaitu pada tanggal 27 Juli 2021. Kemudian kita melepaskan kembali magang reguler pada tanggal 26 Agustus 2021, dan kemudian kita melepaskan kembali mahasiswa magang pada program Kedereka, ya, pada program Kedereka yang dilepas pada bulan September, tetapi berbeda antara mahasiswa yang program yang lulus proposalnya itu ada yang bulan September di awal dan ada yang di pertengahan September. Jadi ada 3 gelombang kita lepas mahasiswa magang, yaitu program liga, MBKM liga, kemudian reguler, dan program Kedereka. Jumlah keseluruhan dari mahasiswa magang kita tahap ini itu 367 mahasiswa yang berasal dari 20 prodi. Di sini mungkin banyak sekali yang memang dalam hal pemahaman kita antara pusat magang dan DPL, DPA mungkin ada yang masih simpang siur informasi, sehingga pada hari ini tujuan melakukan rapat ini adalah untuk melakukan penyamaan persepsi ya, bagaimana terhadap penilaian dan pelaporan mahasiswa magang pada tahap baik liga, reguler, dan program Kedereka. Kemudian bagaimana kapan penjemputan untuk mahasiswa program liga, program reguler, dan program Kedereka. Jadi karena liga terlebih dahulu diberangkatkan, maka liga akan dijemput pada Desember sesuai dengan koordinasi saya dengan Ketua Liga, Program Liga, Bapak Firman Parlindungan. Kemudian yang reguler kita akan menjemput tanggal 26 Januari 2022 bersama dengan program Kedereka. Penilaian agenda pada hari ini kita akan membahas bagaimana penilaian, kemudian laporan mahasiswa, dan pelaporan DPL dan DPA. Nah, ini penilaian Bapak Ibu DPL. Ada penilaian hard skill dan soft skill, di mana hard skill ini kita ada 3 item. Ada 3 item. Yang pertama, perumusan masalah. Itu akan dinilai dari log harian mereka yang diisi setiap harinya berjumlah maksimal 120 hari.
ya 120 hari, sehingga mohon kepada Bapak Ibu DPL untuk mengarahkan mahasiswanya untuk mengisi log harian sebanyak 120 hari, karena di sini akan keluar nilai dari log harian dengan item perumusan masalah. Kemarin pada saat pembekalan mahasiswa juga sudah kita sampaikan. Mungkin diingatkan kembali kepada mahasiswanya. Kemudian pada item kedua itu penyelesaian masalah. Ini Bapak Ibu bisa menilai dari laporan mahasiswa. Nanti kita lihat apa aja item yang ada di dalam laporan mahasiswa. Kemudian penulisan karya ilmiah ini akan dinilai oleh DPA, ya, dosen pembimbing artikel. Jadi setiap tulisan ini DPA akan membimbing secara daring ataupun via seperti apa, itu diserahkan teknisnya kepada DPA. Kemudian penilaian soft skill. Penilaian soft skill itu ada 5. Ini combine ya, combine antara supervisor dan DPL. Kemarin hasil evaluasi tahap pertama itu banyak supervisor yang tidak membuat akun. Mungkin kita bisa memaklumi karena kenapa supervisor ini kita tidak berikan honor. Sehingga di dalam penilaian soft skill ini nanti mohon kepada Bapak Ibu DPL untuk memberikan instrumen. Nanti kita berikan instrumen dari penilaian untuk supervisor agar nanti bisa menilai kemampuan bagaimana mahasiswa berkomunikasi di sana, kerjasamanya seperti apa, kerja kerasnya seperti apa, kepemimpinannya seperti apa, kreativitasnya seperti apa, sehingga item-item ini bisa terisi. Nilai-nilai ini bisa diisi oleh DPL di dalam melalui akun DPL. Kemudian ini format laporan ini individu dan kelompok disesuaikan, artinya yang pertama pastinya ada pendahuluan, kemudian latar belakang, masalah, tujuan, kemudian metodologi atau langkah kerja yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Kemudian gambaran umum lokasi, baik itu spesialis maupun generalis, dari profil mitra, kemudian bagaimana geografis kalau memang untuk wilayahnya ya, lembaga. Jadi kalau kantor disesuaikan saja, demografi atau nanti jumlah pegawainya, jumlah kalau misalnya di kantor jumlah laki-laki perempuan, jumlah unit kerja dan sebagainya. Kemudian hasil identifikasi masalah, dan laporan ini ada di dalam buku panduan magang di lampiran 1. Ya, lembaran 1 form pelaporan individu. Dalam hal ini kita terus mengevaluasi apa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan magang, sehingga buku panduan untuk tahun 2022 dalam proses revisi. Jadi saya bersama Kaprodi Wadek 1 sudah melakukan rapat sebanyak 3 kali untuk dalam proses penyusunan buku magang lebih ke yang memang hasil evaluasi yang di tahap 1. Kemudian di bab 3 hasil pelaksanaan magang. Di hasil pelaksanaan magang ini mahasiswa mencantumkan bagaimana kegiatan penanganan masalah, bagaimana bagan dia atau desain yang dia lakukan atau inovasi-inovasi yang bisa dia terapkan di lapangan, kemudian bagaimana kerjasamanya, bagaimana dia ungkapkan juga hambatan dan kendala, mungkin nanti mendapatkan hambatan mitra tidak memberikan data atau tidak kooperatif dalam hal membimbing mereka dan lain-lain. Kemudian masalah kajian, judul karya ilmiahnya sebagai wacana seperti apa, kemudian bagaimana ini mungkin ini masuk ini kita dalam tahap revisi, ini punya yang lalu, kemajuan penulisan karya ilmiah ini masuk ke dalam dosen pembimbing artikel, bagaimana kemajuan penulisan karya ilmiah dan rencana publikasinya kemana. Kemudian ini bab 4 penutup, kesimpulan dan rekomendasi. Ini adalah bentuk, ini bisa Bapak Ibu DPL arahkan mahasiswa, ada di dalam buku panduan di lampiran 1 format pelaporan individu. Dan laporan ini harus diupload ke Sikamago, kemudian DPL menilai untuk nilai penyelesaian masalah. Kemudian lampiran laporan akhir DPL. Jadi DPL juga diberikan
diwajibkan ya, diberikan kewajiban untuk melaporkan laporan akhirnya. Apa saja item yang ada ini sebagai bahan evaluasi kami nanti untuk proses magang tahap ke depan atau angkatan berikutnya. Yang pertama, masalah yang akan ditangani di lapangan seperti apa, kemudian proses pelaksanaannya seperti apa, kemudian masalah-masalah yang sudah diselesaikan atau ditangani mahasiswa seperti apa, kemudian menggambarkan kerjasama antar mahasiswa, kepemimpinan, kreativitas, hambatan dan kendala mahasiswa yang terdapat di lapangan, kemudian apa yang prestasi, mungkin mereka mendapatkan prestasi di mitra, mereka diberikan kesempatan untuk diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pelatihan atau apa, kemudian mendapatkan insentif misalkan, jadi dimasukkan dalam prestasi mahasiswa. Kemudian solusi-solusi yang direkomendasikan oleh DPL sama magang ketika memang di dalam pelaksanaan di lapangan itu memiliki masalah. Jadi solusi yang diberikan oleh DPL seperti apa, kesimpulan dan saran. Ini lampiran-lampiran bukti atau foto DPL berkunjung ke lapangan. Kemudian laporan akhir dosen karya ilmiah atau DPA itu hanya 5, itu hambatan dalam proses bimbingan, kemudian potensi publikasi, potensi kalau jika memang mahasiswa bisa di-HKI-kan, kesimpulan dan saran, dan satu lagi di sini dalam hambatan dan kendala proses bimbingan, kemajuan bagaimana dalam proses bimbingan mahasiswa. Ini sudah, ini jadwal Bapak Ibu yang memang kemarin juga ini kita terus belajar, terus berbenah. Hasil evaluasi tahap 1 kemarin ketika mahasiswa diberikan nilai setelah DPNA terakhir sesuai dengan jadwal akademik, maka jadwal tersebut agak sulit sehingga kita kejar-kejaran dengan waktu penginputan ke feeder. Sehingga kemarin kita serapat dengan WD1 itu DPNA diberikan pada tanggal hari terakhir DPNA mata kuliah lain pada nilai 7 komponen nilai kecuali KTI, yaitu pada tanggal 20 Desember pada tahun 2021, kemudian penarikan 26 Januari untuk reguler, kemudian batas akhir penyerahan LOE ini tanggal 27 Januari 2022, sidang akhir 28 Januari sampai dengan 4 Maret, kemudian pelaporan nilai ke operator kita akan laporkan pada tanggal 7 Maret, karena April feeder ditutup. Jadi inilah jadwal yang akan dilaksanakan ke dalam pelaksanaan magang ganjil 2021-2022. Mungkin itu gambaran yang sudah saya sampaikan dan kita bisa menyamakan persepsi jika ada pertanyaan.